Film ini menceritakan tentang sebuah desa Berg yang dihuni oleh bangsa Viking. Penduduk itu bekerja dengan cara memancing dan berburu. Di sana mereka hidup dengan baik. Namun berkali-kali mereka harus mengurusi gangguan dari sekumpulan naga yang datang mengganggu untuk mencuri hewan ternak mereka. Bukan hanya itu, mereka juga kadang-kadang menyerang dan merusak tempat tinggal. Dengan semua kejadian itu, bangsa Viking bukannya kabur dan berlindung, tetapi mereka malah bersatu untuk menyerang para naga tersebut. Pertempuran itu pun dipimpin oleh Stoik, yang merupakan kepala suku desa tersebut. Di sisi lain ada Hiccup yang merupakan anak dari Stoik, keluar untuk ikut berperang melawan para naga. Namun langsung dicegah oleh ayahnya karena tubuhnya yang terlalu kurus dan lemah. Ia pun lalu disuruh oleh ayahnya untuk masuk dan membantu Gober menyiapkan senjata melawan para naga. Di tengah ia bekerja keras, sekilas ia melihat seorang wanita yang bernama Astrid di tengah kobaran api. Hal itu langsung membuatnya terpesona akan keberanian wanita itu. Hiccup sempat beberapa kali memohon untuk ikut berperang, tapi tetap sama saja ditolak oleh Gober. Tak lama kemudian naga yang paling ditakuti bernama Night Fury datang. Gober yang terpaksa harus ikut berperang membuat Hiccup nekat keluar dengan membawa senjata meriam bola yang sudah dibuatnya. Dengan semangatnya yang membara, Hiccup berusaha mengalahkan naga Night Fury. Dengan keyakinannya, Hiccup akhirnya berhasil menembak naga itu hingga jatuh ke hutan. Baru saja bersorak akan keberhasilannya, dari sisi lain tiba-tiba seekor naga ganas menghampirinya dan hampir membunuhnya. Untungnya Stoik yang melihat hal itu dari jauh langsung berlari dan mengalahkan naga itu sendiri. Karena harus menyelamatkan Hiccup, beberapa naga yang harusnya berhasil ditaklukkan malah kabur dan berhasil membawa ternak mereka. Hiccup pun akhirnya disalahkan atas kejadian tersebut sambil diseret untuk masuk ke rumah. Hiccup mengatakan jika dirinya berhasil menembak Night Fury hingga jatuh ke hutan, tapi sayangnya orang-orang tidak percaya. Thank you, I was trying. Hiccup yang keras kepala dan penasaran diam-diam pergi dari rumah lewat pintu belakang untuk melihat Night Fury benar-benar jatuh di hutan atau tidak. Di tempat lain, Stoik yang geram dengan naga-naga yang selalu merampas ternak-ternak lalu mengajak yang lain untuk ikut mencari sarang naga agar dapat menghancurkannya. Awalnya mereka ragu apakah mungkin menemukan sarang naga tersebut, tapi mereka akhirnya setuju karena tidak ingin terus diganggu oleh para naga tersebut. Setelah pertemuan itu, Stoik berbincang dengan Gober dan memintanya mengajari Hiccup untuk menjadi pemburu naga yang handal, sehingga ia akan berguna jika nanti peperangan naga terjadi lagi. Hiccup is not that boy. You can only prepare him. Sementara di hutan, Hiccup masih berusaha untuk mencari Night Fury terjatuh. Hingga tak lama kemudian ia menemukan jejak Night Fury. Saat Hiccup memeriksa, ternyata benar jika itu adalah Night Fury. Melihat Night Fury yang tidak berdaya karena terkena jebakan, Hiccup berniat untuk membunuhnya. Namun ia malah tidak tega karena wajah memelas Night Fury. Cut out your heart and take it to my father. Akhirnya Hiccup melepaskan tali itu menggunakan pisaunya. Untung saja Hiccup tidak diterkam ketika Night Fury berhasil lepas. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekembalinya ke rumah, Hiccup dan Stoik saling mengutarakan keinginannya masing-masing. Hiccup yang tidak ingin menjadi pemburu naga, sedangkan Stoik malah sebaliknya. Tapi karena kalah debat, Hiccup terpaksa mengikuti kemauan ayahnya untuk berlatih menjadi seorang pemburu naga bersama dengan Gober. Keesokan harinya Hiccup berkumpul bersama Astrid, Fishleg, Snoutout, Tafnut, dan Rafnut. Latihan pertama mereka dimulai. Mereka akan dilatih untuk menaklukkan seekor naga. Astrid dan kawan-kawan sangat kewalahan ketika pertarungan melawan naga tersebut. Sedangkan Hiccup yang baru pertama kali mengikuti latihan tidak bisa melakukan perlawanan dan hampir terbunuh. Untung saja Gober dengan cepat langsung menyelamatkannya.
Selesai latihan, Hiccup pergi lagi ke hutan untuk memastikan apakah Night Fury masih ada di sana atau tidak. Ternyata Night Fury masih ada di hutan itu dan sedang terjebak di sebuah lembah yang curam. Melihat Night Fury yang tidak bisa keluar, Hiccup terus mengamati kenapa Night Fury tidak bisa terbang tinggi. Setelah memerhatikan cukup lama, ia pun menemukan jika sayap ekornya patah karena terkena senjata waktu itu. Singkat cerita, Hiccup kembali lagi ke tempat pelatihan dan menikmati makan malam sambil membaca buku panduan tentang informasi dari para naga. Melihat halaman informasi mengenai Night Fury masih kosong, Hiccup berencana untuk mendekati Night Fury dan memperoleh informasi tentangnya agar dapat mengisi lembar yang kosong tersebut. Di tempat lain, sekilas terlihat Stoik dan para bangsa Viking akhirnya menemukan sebuah tempat misterius yang mereka yakini sebagai sarang para naga. Kembali lagi pada Hiccup, ketika sedang latihan ia tidak bisa melakukannya dengan baik. Is this some kind of a joke to you? Figure out which side you're on. Ia pun lalu pergi untuk menemui Night Fury lagi. Kemudian ia datang sambil membawa ikan dengan harapan Night Fury akan luluh padanya. Karena tak kunjung datang, Hiccup perlahan menyodorkan ikan itu sambil memanggil-manggil Night Fury. Tak lama kemudian naga itu pun datang, sampai membuatnya sempat kaget saat melihat gigi Night Fury yang ternyata bisa muncul dan menghilang. Melihat tingkah laku Night Fury membuatnya berpikir jika selama ini ia sudah salah mengira tentang naga tersebut. Ternyata Night Fury yang selama ini ia kenal sangat menakutkan sebenarnya adalah naga yang menyenangkan dengan gigi uniknya. Tak lama kemudian Hiccup pun berhasil meluluhkan hati Night Fury dan memberi namanya Toothless. Pada malam harinya, Hiccup bekerja keras membuat sirip palsu untuk Night Fury agar ia bisa terbang dengan bebas lagi. Keesokan harinya, Hiccup datang lagi ke hutan agar ia bisa memasang sirip buatannya. Ia membawa banyak sekali ikan untuk mengalihkan perhatian Toothless saat ia makan. Tanpa disangka lewat kejadian itu, Hiccup menemukan fakta jika naga ternyata takut dengan belut laut. Saat Toothless makan, diam-diam ia memasang sirip itu dan berhasil. Sekarang Toothless sudah bisa terbang dengan tinggi lagi. Tapi ketika Hiccup mengempaskan ke tanah, Toothless malah jatuh. Hal itu karena sirip palsu tersebut harus dikendalikan secara manual oleh Hiccup. Setelah itu Hiccup kembali melakukan latihan bersama dengan teman-temannya. Hari ini mereka akan melawan seekor naga lain. Berbeda dengan cara teman-temannya melawan naga tersebut, Hiccup malah menggunakan belut laut untuk menaklukkan naga itu. Yes, that's right. Gober yang melihatnya langsung melongo karena Hiccup bisa dengan mudahnya memasukkan naga itu kembali ke kandangnya. Dari situlah Hiccup menjadi mengerti cara-cara menaklukkan naga, hingga membuat Astrid kesal karena teman-teman yang lain sering memuji keahliannya Hiccup. Hingga pada suatu hari, Astrid yang melihat Hiccup ke hutan langsung mengikutinya, tapi ia malah kehilangan jejak. Hari itu Hiccup datang untuk mengganti sirip palsunya agar bisa dikendalikan dengan baik. Astrid! Sementara di sisi lain, setelah cukup lama berlayar untuk mencari sarang naga, Stoik dan para Viking yang lain pulang karena tidak berhasil menemukan apa-apa. Saat Stoik sudah sampai, Gober langsung mengatakan jika Hiccup berhasil menemukan cara untuk menaklukkan naga. Stoik yang mendengarnya hanya bisa tercengang tidak percaya. Kembali pada Hiccup, hari itu ia ingin menguji sirip Toothless dengan terbang melintasi lautan. Akhirnya ia pun berhasil terbang dengan baik dan stabil, walaupun hanya dikendalikan secara manual. Namun tiba-tiba Hiccup yang kehilangan kendali hampir saja terjatuh. Beruntungnya Hiccup dengan cepat langsung menggapai tubuh Toothless dan mengendalikannya lagi. Sejak saat itu Hiccup sadar jika ia sangat menyukai naga dan seharusnya bangsa Viking tidak perlu menyerang para naga untuk menaklukkannya. Selesai bermain dengan Toothless dan naga yang lain, Hiccup pun pulang. Ia pun lalu dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang merasa sangat bangga karena ia berhasil melakukan latihan dengan baik.
Bahkan ia berhasil menaklukkan para naga sesuai harapan ayahnya. Sebagai penghargaan dan rasa bangga stoik, ia memberi Hiccup helm bertanduk yang terbuat dari salah satu penutup dada ibunya yang sudah meninggal. Akan tetapi waktu itu Hiccup tidak dapat berbicara jujur dan mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa selama ini ia menaklukkan para naga bukanlah untuk membunuh mereka, melainkan hanya ingin berbaur dan berteman dengan mereka. Scene lalu berlanjut pada penentuan Hiccup dan kawan-kawan, di mana mereka akan dites untuk mengetahui kepantasan mereka dalam melakukan pemburuan naga. Di sana Astrid dan Hiccup berlomba untuk menaklukkan seekor naga, tapi lagi-lagi Hiccup lah yang berhasil melakukannya lebih dulu. Karena juri lebih memilih Hiccup menjadi pemenangnya, Astrid menjadi sangat marah dan tidak terima. Hal itu membuatnya ingin mengetahui rahasia Hiccup, sampai bisa semudah itu menaklukkan naga. The Elder has decided. You get to kill me. Yes, I can't wait. I am. Kemudian ia pun diam-diam mengikuti Hiccup sampai ke hutan. Hiccup yang saat itu sedang membawa makanan untuk Turtles langsung kaget dengan adanya Astrid. What the? No one just gets this good. Saat Hiccup mencoba untuk menghentikan Astrid, Turtles datang dan berniat untuk melukai Astrid karena menyangka sebagai musuhnya. Dengan cepat Hiccup menenangkan Turtles dan meyakinkannya jika Astrid adalah temannya. Di sana Astrid tidak percaya dengan semua yang ia lihat, berniat kabur untuk memberitahu semua orang. Namun hal itu segera dicegah oleh Hiccup. Kemudian Hiccup pun terbang bersama Turtles untuk mengancam Astrid dengan menaruhnya di tebing. Setelah membuat kesepakatan untuk tidak mengatakan masalah ini kepada siapapun, Hiccup mengajak Astrid terbang dan menunjukkan seberapa dekatnya ia dengan Turtles. Setelah terbang bersama, Turtles tanpa sengaja mengajak mereka masuk ke kabut tebal, di mana ada banyak naga yang terbang di dalamnya. Hiccup dan Astrid pun mencoba untuk diam agar tidak diketahui oleh naga-naga lain dan mengikuti mereka. Setelah terbang cukup jauh, nampak para naga itu membawa binatang buruan mereka, lalu masuk ke sebuah tempat mengerikan. Di sana mereka menjatuhkan hasil buruan ke dalam lubang yang sangat dalam. Sambil bersembunyi, Hiccup merasa kesal dan bertanya-tanya mengapa hewan buruan yang mereka curi dibuang begitu saja. Namun tak lama kemudian naga raksasa muncul dari dalam lubang yang sangat dalam itu. Merasa tempat itu sangat berbahaya, Hiccup pun menyuruh Turtles untuk pergi. Saat mereka akan pergi, hampir saja mereka dimakan oleh naga raksasa itu. Namun untungnya mereka berhasil selamat. Sekarang mereka tahu alasan para naga itu mencuri semua hewan ternak adalah untuk memuaskan naga raksasa tersebut agar para naga lain tidak dimangsanya. Setelah kembali, Astrid lalu ingin secepatnya memberitahu Stoik tentang naga raksasa itu, tapi hal itu dicegah oleh Hiccup karena jika ayahnya tahu, maka Turtles akan dalam bahaya. Astrid yang paham akan hal itu pun langsung pulang dan memberikan sebuah kecupan untuk Hiccup. Keesokan harinya tibalah hari ujian terakhir Hiccup untuk membunuh naga. Melihat ayahnya sangat bersemangat ingin melihat anaknya menjadi Viking handal, membuat Hiccup cemas karena sudah berbohong. Tapi ia mencoba untuk tenang dan langsung masuk ke arena. Ketika naga yang menjadi lawannya keluar, Hiccup melepas semua senjatanya dan berkata dengan lantang untuk tidak akan pernah membunuh naga. Ia pun berkata bahwa ia akan menaklukkan naga dengan caranya sendiri. Saat naga itu mulai ditaklukkan, tiba-tiba Stoik berteriak dan membuat naga itu malah menyerang Hiccup. Turtles yang memiliki pendengaran tajam langsung berusaha terbang untuk menyelamatkan Hiccup. Tapi sayangnya karena tidak ada yang mengendalikan sirip ekornya, ia pun hanya bisa lari secepat mungkin. Sampai akhirnya ia bisa datang tepat waktu dan menyerang naga tersebut. Hiccup yang tahu jika ayah dan bangsa Viking lain akan menangkap Turtles segera menyuruhnya untuk pergi. Tapi Turtles tidak mau. Saat Turtles merasa terancam, ia pun langsung menyerang Stoik dan menyudutkannya. Hiccup yang kebingungan lalu menyuruh Turtles untuk berhenti. Akhirnya Turtles pun ditangkap. Setelah itu Hiccup mencoba untuk berbicara pada ayahnya dan memberitahu jika naga sebenarnya tidak seganas yang mereka pikirkan. Ia juga secara tidak sengaja mengatakan jika Turtles tahu di mana sarang para naga. Mendengar hal itu, Stoik menjadi semakin semangat untuk menangkap para naga dengan menggunakan Turtles sebagai petunjuk jalan. Listen to me.
You're not my son. Get your shit! Beberapa lama kemudian Stoic langsung mengikat Toothless di kapalnya untuk berangkat bersama yang lain ke sarang naga. Sedangkan Hiccup hanya bisa diam melihatnya. Tetapi kemudian Astrid datang meyakinkan Hiccup dan berkata jika baru ialah orang yang bisa berteman dengan naga, maka hanya Hiccup yang bisa membawa perubahan pada bangsa Viking. Awalnya Hiccup tidak setuju dengan perkataan Astrid, tapi Astrid terus meyakinkan Hiccup. Hingga akhirnya Hiccup pun setuju dengan hal itu. Kemudian Hiccup dan Astrid kembali lagi ke tempat latihan untuk melatih teman-temannya agar bisa berteman juga dengan naga. You're crazy. So, what is the plan? Sementara Stoic akhirnya berhasil sampai di Pulau Naga. Sesampainya di sana, Stoic menghancurkan dinding gua tersebut menggunakan ketapel raksasa. Lalu terlihatlah ratusan naga terbang di sana. Namun naga-naga itu keluar bukan untuk menyerang bangsa Viking, tapi pergi karena ada naga raksasa yang muncul. Melihat semua itu, para bangsa Viking langsung kaget, tapi mereka terus berusaha untuk melawan naga yang ukurannya sangat besar tersebut. Namun semua serangan itu ternyata sia-sia saja. Akhirnya naga raksasa itu membakar seluruh kapal milik bangsa Viking. Nampak Toothless yang masih terikat dalam kapal mengalami kesulitan karena tidak bisa kabur. Stoic dan Gober tidak bisa diam saja melihat semua itu. Mereka pun mulai menyerang lagi hingga datanglah Hiccup dan kawan-kawan membantu bangsa Viking dengan mengendarai naga. Di sana Hiccup menyuruh Astrid dan yang lainnya untuk mengalihkan perhatian naga raksasa tersebut, sedangkan dirinya akan menyelamatkan Toothless yang masih terikat. Tapi belum juga selesai melepaskan ikatan, Toothless kembali lagi terkena serangan dari naga raksasa itu sampai terjatuh ke dalam air dan tenggelam. Dengan cepat Hiccup langsung menolongnya. Saat Hiccup sudah tidak kuat lagi dalam air, untungnya Stoic datang tepat waktu. Setelah memastikan anaknya baik-baik saja, ia kembali lagi ke dalam air untuk menolong Toothless. Melihat kedatangan Stoic sempat membuat Toothless heran. Untungnya Stoic berhasil melepaskan Toothless. Akhirnya mereka pun bisa keluar bersama dari air. Hiccup! I'm sorry. Yeah, me too. Setelah itu Hiccup pun bergabung dengan teman-temannya. Saat melihat Astrid yang hampir dimakan oleh naga raksasa itu, Hiccup berusaha untuk menyelamatkan Astrid. Setelah itu Hiccup pun memancing naga raksasa itu untuk mengikutinya ke kumpulan awan hitam. Mereka pun bertempur di sana dan semua warga Viking hanya bisa melihatnya dari bawah. Saat pertempuran itu berlangsung sangat sengit, Toothless sempat terkena serangan naga itu sampai membuat sirip palsunya terbakar dan jatuh. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja. Hiccup terus menuntun Toothless untuk menjebak naga itu dan menyemburkan api pada mulutnya pada waktu yang tepat. Singkat cerita, rencana itu pun berhasil. Gas yang ada pada tubuh naga raksasa itu membuat tubuhnya meledak. Di tengah api yang berkobar, Hiccup dan Toothless terus berusaha untuk pergi dari kejaran api. Namun sayangnya mereka harus terkena ekor naga itu yang membuat Hiccup terjatuh. Melihat hal itu, Toothless dengan cepat terbang untuk menolong Hiccup di tengah kobaran api. Setelah api reda, Stoic dan bangsa Viking lainnya pergi untuk mencari Hiccup. Namun yang mereka temukan hanyalah Toothless yang sudah tidak berdaya. Stoic yang menyangka Hiccup sudah mati pun merasa sedih dan menyesal. Merasa keadaan sudah aman, Toothless pun membuka sayapnya di mana ada Hiccup yang ternyata masih hidup. Hiccup! Singkat cerita, Hiccup yang masih belum sadarkan diri dirawat di rumahnya bersama dengan Toothless yang sekarang tinggal bersama keluarga Hiccup. Saat tersadar, Hiccup merasa aneh dengan adanya Toothless yang ada di dalam rumahnya. Namun saat akan bangun, Hiccup terlihat sedih karena sekarang ia harus menggunakan kaki palsu akibat kejadian waktu itu. Toothless pun membantu Hiccup untuk berjalan keluar. Namun saat ia membuka pintu, ia kaget karena ada banyaknya naga di luar rumahnya. Ternyata sekarang bangsa Viking sudah berteman dengan para naga dan hidup bersama. Hal itu pun membuat Hiccup senang. Ketika mengetahui Hiccup sudah sadar, semua warga datang kepadanya, termasuk Astrid yang datang dan memberi kecupan padanya. Di akhir film nampak Hiccup yang menaiki Toothless yang sudah memakai sirip palsu barunya dan terbang bersama dengan Astrid untuk bersenang-senang bersama.
Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.